Warga keturunan India di Padang, Sumatera Barat menggelar tradisi serak gula. Apa jadinya jika ribuan gula pasir dilemparkan ke ribuan warga dengan cara dibungkus dengan kain warna-warni? Di Padang, Sumatera Barat, kegiatan ini dinamakan tradisi serak gula. Di Padang, Sumatera Barat ada tradisi yang dinamakan serak gulo. Nah, tradisi ini keturunan dari etnis India bahkan menjadi daya tarik. Warga keturunan India yang tinggal di Padang, Sumatera Barat punya tradisi unik, yaitu melempar gula dari atap masjid. Gula tersebut kemudian direbutin sama ribuan orang. Ya, tradisi yang biasa dilakukan pada bulan Jumadil Akhir dalam penanggalan Islam ini tetap lestari hingga kini. Tradisi ini bernama serak gulo. Serak gulo menurut literasi yang saya baca adalah bahwa itu tradisi juga sudah 200 tahun yang lalu katanya pernah ada di Kota Padang. Itu dalam rangka memperingati hari ulang tahun seorang tokoh atau ulama Muslim India yang kalau nggak salah Rohil Yazid Hamid ya. Jadi beliau sudah memiliki tradisi membagikan yang namanya gula kepada tetangga, kerabat, dan juga orang lain. Dan tradisi itulah yang konon berasal dan dikembangkan di Kota Padang yang kita kenal dengan sebutan serak gulo. Dan konon juga tradisi itu hanya ada di India dan Kota Padang. Singapura juga ya. Jadi ada 3 kota di dunia ini yang masih menggunakan atau mewariskan, menjadikan serak gulo sebagai sebuah tradisi, yaitu berasal dari India. Lalu keberadaannya di Kota Padang itu tetap bertahan. Dan mengapa bisa bertahan? Karena itu tadi sikap masyarakat Minangkabau dan Kota Padang terhadap perbedaan itu memang sudah melembaga secara kultural. Karena orang Minang mengatakan bahwa kapalo saja yang sama hitam, tapi pendapat lain. Kalau lain Padang, itu pasti lain belalangnya, lain lubuk, lain pula ikannya, lain tempat, lain budaya dan masyarakatnya. Dan itu dipahami oleh orang Minang, dan ketika keberagaman itu muncul di Kota Padang, itu dipertahankan. Jadi seperti itu. Lalu itu dilakukan pada tanggal akhir bulan Jumadil Akhir. Jadi ketika kita coba cari literatur referensi, itu tidak berkait dengan peristiwa-peristiwa apapun kecuali hanya adalah hari ulang tahunnya Rohil Hamid tadi gitu ya, tokoh ulama Muslim India yang mau coba mentradisikan membagi manisan. Jadi saya lihat mengapa gula itu sepertinya itu adalah merupakan khas India. India itu terkenal diketahui adalah memiliki memiliki keberagaman, yaitu keberagaman kepercayaan, ada Hindu, ada Buddha, dan lain-lain. Lalu satu kepercayaan dengan kepercayaan lain itu memiliki makanan-makanan yang seringkali diharamkan ya. Seperti ada larangan makan daging, ada larangan makan yang lain-lain gitu ya. Tetapi hanya yang netral itu adalah manisan. Jadi oleh karena itu di tempat lain di India atau di Malaysia, di Singapura ada pembagian manisan, tetapi di
Sumatera Barat atau tempat lain yang netral manis itu adalah gula. Seperti itu kira-kira Pak. Maka Kota Padang sebagai objek wisata, daerah tujuan wisata kota yang luar biasa itu akan bisa tergali dan terkembangkan dengan baik. Nah, jadi itu juga sejalan dengan misi pemajuan kebudayaan. Nah, jadi itu yang menjadi harapan kita untuk masa depan. Jadi kita berharap nanti Kota Padang menjadi simbol Indonesia. Jadi Kota Padang yang multikultural, Bhinneka Tunggal Ika, yang satu sama lain etnis yang berbeda itu saling hormat, toleran, itu akan menular ke seluruh Indonesia. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Pak Ya, Hasan. Kami dari Dinas Kebudayaan beserta kawan-kawan dari kampus juga ada, Ketua Media juga ada. Ingin bertanya Pak, sejarah singkat tentang tradisi serak gulo ini seperti apa Pak? Silakan Pak. Ini serak gulo yang pertama kami harus kasih pemahaman dulu ya, bahwa ini bukan ritual agama. Ini ada kebudayaan atau tradisi dari nenek moyang kami secara turun-temurun buat cikal bakal kami, yang dibawa oleh dari negeri kami itu Nagor Sarip. Dan Nagor Sarip itu juga ada masjid mirip sekali dengan masjid semua. Dan kebudayaan yang ini cuma ada 3 dulunya. 3, India, Nagor Sarip, Singapura, dan Sumatera Barat, Kota Padang. Tapi sekarang satu-satunya di dunia ini Kalau kami boleh tahu Pak, secara singkat itu sampai ke Sumatera Baratnya seperti apa gitu Pak? Makanya sampai budaya dari India tersebut ke Sumatera Barat gitu. Itu nenek moyang kita dari India itu datangnya 2 versi. Yang pertama dulunya datang masih dalam kondisi beragama Hindu. Belakangan datang lagi yang kedua itu Muslim semua. Sampai sekarang bahwa di Sumatera Barat keturunan India, warga negara Indonesia keturunan India 100% Muslim. Ya, jadi yang datang kedua membawa ini tradisi serak gulo. Jadi tradisi serak gulo memang orang Muslim yang ada di India membawa ke Sumatera Barat. Kemudian selanjutnya Pak, dalam perkembangannya Pak ya, tradisi serak gulo ini yang dibawa oleh boleh kami katakan itu adalah dari etnis India yang sudah menetap di Padang terutama. Kalau kita contohkan di pondok ini ya Pak ya, itu kan multi etnis Pak, ada Minang, ada Tionghoa, dia sendiri, kemudian ada kalau saya kami juga Nias. Nah itu dalam prosesi serak gulonya ini Pak, apakah etnis yang luar India itu boleh ikut apa tidak Pak? Kami sangat antusias sekali apabila ada etnis lain yang ikut memeriahkan ini. Karena kita juga apabila ada sahabat kita dari etnis jenis membuat satu acara seperti itu. Imlek lah. Imlek atau yang lain-lain lah, ritual-ritual mereka. Nah, kita juga suka. Mungkin Pak, kalau kami boleh tahu, perkiraan jumlah penduduk saudara kita yang penduduk India ini di Kota Padang kira-kira berapa Pak? Bapak kalau tahu Pak? Estimasi ya, jadi kurang 5.000. Pak, kalau untuk perayaan serak gulo ini Pak, itu tuh berdasarkan apa? Misalkan kalau kita akan puasa kan 1 Ramadan. Nah, kalau serak gulo ini di tanggal berapa Pak? Kalau tanggal 1 Rabiul Akhir. Tanggal 1 Rabiul Akhir. Sekarang ini September. Sekarang ini tanggal 29 Rabiul Awal. Nanti habis asar kan masuk 1 Rabiul Akhir. Nah, inilah maka kita adakan acara setelah asar. Masuk 1 Rabiul Akhir. Setelah itu berlanjut Maulud malam nanti setelah maghrib. Selama 10 hari sampai tanggal 10 Rabiul Akhir. Itu hari akhirnya. Setelah akhirnya itu kita mengadakan malam itu acara cendana. Bisa dijelaskan sedikit Pak, cendana itu apa? Cendana yang biasa biasa dari kita keturunan India bikin dulu.
pakai bunga cendana dari kayu gaharu. Itu digosok, diapakan nanti dibawa diisi dalam apa? Itu nanti malam terakhir kita jalan dari simpang sana, keluar dari masjid sampai simpang sana sambil berdoa, sampai simpang situ 2 kali balik, setelah selesai. Mungkin Pak, mungkin ini yang dasarnya dulu Pak. Makna dari Serak Gulo ini apa sih sebenarnya gitu Pak? Ya, itu tadi seperti dibilang tadi, itu acara tradisi dari orang tua-tua kita dulu. Karena kami tahu dulu saya kecil-kecil di sini, memang sudah ada nazar. Nazarnya dulu tuh Saul Hamid. Saul Hamid itu satu wali-wali Allah dulu di India. Dia suka gula. Waktu kecil-kecil orang tua ya mungkin masih susah kasih makan anak dengan gula. Kalau kita kan pakai ini sayur ini kari ini dia dulu pakai gula. Jadi karena dia suka gula sampai dia tua dia meninggal orang mengenangnya dengan cara gula. Inilah sekarang. Kenapa harus gula? Kan banyak kalau dia itu kan apanya? Itu tadi. Karena manis tadi gula tadi kan. Karena dia suka waktu kecil dulu makan nasi dengan gula dicampur. Itu cerita dari orang tua-tua kita dulu kan. Jadi setelah dia tua dia meninggal dia apa jadi generasi sekarang melanjutkan itulah dengan cara dulu tuh di India tuh orang antar gula ke masjid dibagi-bagikan. Itulah gula tadi itu. Namanya Saul Hamid. Nama wali-wali Allah tadi itu. Ya kan? Saul Hamid. Kalau kamu boleh tahu Pak, ini kan banyak gula nih Pak, tumpukan gula. Ya. Ini apakah berasal dari masyarakat India yang ada di Padang saja atau memang ada dari misal di luar Sumatera Barat gitu Pak? Ada. Ada ya Pak ya? Seluruh, ada yang dari Jakarta, ada dari Jambi, Sungai Penuh, ada dari Tembilahan, ada dari Pekanbaru, Muara Bungo, ada di Jakarta ya, banyak tuh Jambi. Dan etnis Tionghoa pun di sini ada yang antar gula ke sini. Setiap tahun orang-orang yang memang pesan-pesan dari orang tua-tua dia dulu, anak-anak keturunannya antar tuh setiap ada acara ini antar gula, ikut semua. Berapa banyak Gula ya gula? yang diantar orang. Iya. Ada yang antar 1 karung, ada yang antar 5. Ya. Dalam 1 tahun itu Kalau tahun ini saya nengok sekarang yang ada sekarang ini kurang lebih sekitar 3 sampai 3,5 ton. Kalau tahun ini. ada patokannya? Enggak ada. Kalau sebelum Covid kemarin tuh acara di 2020 kemarin tuh sampai 7 ton tuh. Ya, tapi setelah Covid kita nggak diadakan waktu itu. Ini kan baru kedua kalinya nih 2022 sampai 2023 nih. Ini sekarang ini sekitar kurang lebih 3,5 ton. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, sebelum nanti prosesi serak gulonya Pak, ada nggak kira-kira Pak prosesi lain yang dilaksanakan sebelum prosesi serak gulo Pak? Baca doa selamat lah. Baca doa selamat. Selamat, supaya kita ya berkah lah kita mau bagi gula ini naik di atas nanti dipermudahkan selawat Nabi apa semua kan ya, dipermudahkan semua acara ini. Nanti itulah di sini kita berdoa nanti bersama-sama sekalian nanti dikasih makan emping pakai minum tadi, air asam. Itu tradisi. Jadi ini bukan acara agama. Tradisi tadi itu seperti Bapak Ali bilang tadi itu. Tradisi jadi turun-turun. Jadi kami sebagai generasi kami melanjutkan. Mewariskan, kami lanjutkan, ya kan? Terima kasih Pak. Oke, ya, terima kasih. Ya, ini. Doakan dulu, bisa dimulai. Nah sebentar kita habis ini kita ke belakang. Ada makanan dan minuman khusus yang hanya temuan di hari ini aja. Lihat dulu sebelum selesai berdoa tidak boleh makan. Itu aja yang kita tahu. Kalau nama makanannya apa Pak jadi? Ini kayak rasa main sorbat ada orang kan dari jeruk nipis. Jadi mungkinnya juga ada yang udah di sini. Iya, Yang mungkinnya ini memang kita bikinnya
cuma 2 kali satu tahun. 2 kali 1 tahun. Pertama itu Acara ini 10 hari. 10 hari Setelah ini ya namanya Lara Cendana. Jadi 10 hari nanti ada upacara penutupan ya? Bukan penutupan. Tidak ada penutupan dalam maulud, tidak ada penutupan. Bantu mana yang dulunya dulu. Tolong jangan dikajar nanya stek. Orang kalau dulu nanya apa yang dilempar. Menetapkan Serak Gulo dari Provinsi Sumatera Barat sebagai warisan budaya tak benda Malaysia. Nama Hunggri Sumijulta, umur 24 tahun. Pekerjaan sebagai desain grafis. Itu kan acara Serak Gulo. Ya. Abang untuk mengikuti sebagai peserta Serak Gulo kok, apakah itu yang pertama atau sudah pernah sebelumnya? Ini yang pertama kali Bang untuk menghadiri acara Serak Gulo gitu. Saya tinggal di Padang, di Kota Padang ini sudah selama 4 tahun. Dan hari ini perdana saya ke sini dan menyaksikan kegiatan Serak Gulo ini. Ya. Kemudian kalau ini Pak, bagaimana tanggapan Bapak sebagai warga Kota Padang Ya. Terhadap tradisi Serak Gulo ini yang dilaksanakan di pondok ini? Oke. Untuk tanggapannya, saya belum pernah menyaksikan sebuah tradisi Serak Gulo ini, karena saya dapat informasi bahwa tradisi Serak Gulo ini adalah satu-satunya di dunia gitu. Belum pernah negara lain pun melakukan kegiatan tradisi ini gitu. Dan menurut saya ini sangat menarik dan sangat bagus, dan lebih baik ini akan dikembangkan lagi ke depannya gitu. Pertanyaan terakhir Bang, Abang dapat informasi Serak Gulo ini dari mana? Saya dapat informasi ini dari yang pertama itu di media sosial, dan yang kedua itu saya pernah bikin buku, tapi saya bukan yang penulis gitu, tapi saya bikin layout tata letak sebuah buku yang judulnya itu Serak Gulo gitu. Saya pikir Serak Gulo ini apa ya, tradisi apa ya? Ternyata tradisi yang ada di Kota Padang yang merupakan keturunan dari India gitu. Oke. Ya, Dinas Kebudayaan tentu saja mengayomi semua perbedaan-perbedaan yang ada, baik itu perbedaan suku, etnis, kemudian juga agama, kemudian juga lintas
kabupaten kota, serta berbagai macam ragam warisan budaya yang ada. Maka salah satu yang menjadi concern Dinas Kebudayaan itu adalah bagaimana warisan budaya yang ada di Sumatera Barat ini, apapun ya terbelakangnya, itu perlu dilestarikan. Dia sudah hidup dan berkembang bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad di Sumatera Barat. Gitu. Ya, acaranya sangat meriah, ramai, dan antusiasme masyarakat mengikuti acara tersebut. Ya, saya lihat itu sangat tinggi, sangat bagus sekali. Kita sangat berbangga ada partisipasi masyarakat. Alhamdulillah juga dihadiri oleh Bapak Gubernur ya. Bapak Gubernur juga antusias, bahkan menyampaikan untuk tahun depan agar bisa diadakan lebih meriah, lebih besar lagi. Dan perlu ada sepekan bersama budaya India. Bukan saja Serak Gulo, tapi juga budaya-budaya yang lain ya, beragamat, kemudian juga kuliner-kulinernya ya, seperti itu. Ya, pada panitia yang pertama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi telah menyelenggarakan acara Serak Gulo itu, juga sekaligus dalam rangka aktivasi dan pelestarian budaya Serak Gulo yang tahun ini, tahun 2023 ini sudah ditetapkan sebagai warisan tak benda Indonesia oleh Menteri Kemendikbudristek. Ya, salah satu yang berhasil kita usulkan menjadi warisan tak benda itu adalah Serak Gulo. Kemudian kita berharap pada panitia supaya lebih mempersiapkan diri ya, masalah tempat, masalah parkir ya, masalah setting acara ya, supaya kegiatannya lebih meriah dan profesional. Dan kita berharap panitia juga merencanakan untuk acara tahun depan. Jadi walaupun ada tudingan bahwa Sumatera ini adalah intoleran, tapi dalam realitanya salah satunya seperti contoh yang ada kemarin itu tidak benar. Dari dulu-dulu di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang ini yang multi etnis, bahkan berdekatan lokasi tempat tinggal mereka, aktivitas mereka hidup berdampingan dengan damai, dengan baik, ya, silaturahmi yang baik. Ya, seperti India ini, di situ ada juga ada etnis lain, ada Nias, ada Tionghoa dan lain-lain. Mereka hidup saling toleransi. Tidak ada perpecahan, tidak ada pertikaian, ya. Baik-baik saja. Mereka saling memahami. Walaupun mereka berbeda, bahkan bukan saja berbeda negara, tapi ya juga berbeda latar belakang agama dan sebagainya. Mereka hidup dengan damai. Ini tidak benar Sumatera Barat ini ya intoleran. Gitu.